Oke, Anda lebih percaya tafsiran Anda yang Anda comot-comot satu ayat ke ayat lain, comot-comot. Terus Anda menolak perkataan Yesus sendiri yang dikatakan bahwa Matius 17:23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, itu perkataan Yesus. Oke. Baik, saya jawab ya. Tidak ada Yesus mengatakan aku, tapi dia mengatakan anak manusia. Sekarang pertanyaan saya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Zuma dan juga Ustadz Sugi ya. Ada Uti Natali, ramai sekali kamu muslimin. Mereka wah, apa ya? Pokoknya ramai lah nih. Pokoknya Kristen ini begitu berdebat ini semua sama, ngarang cerita ya, semua sama lah, bukan pendetanya saja ya, bukan hanya jemaatnya saja, bahkan pendetanya pun sama gitu, ngarang mereka dan asal-asalan gitu. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Nah, kalau bukti sudah di depan mata, apalagi mau diteliti? Saya katakan 100% murtadin itu pasti karena halu. Tunjukkan kepada saya murtadin yang karena berpikir menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah sehingga dia masuk Kristen. Saya akan tunjukkan mu'alaf yang karena menemukan kebenaran Islam secara ilmiah sehingga dia mu'alaf. Ayo gimana? Mau berapa orang Anda? Ayo tunjukkan. Tunjukkan dulu murtadin mana yang masuk Kristen karena menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah. Ayo, siapa? Tunjukkan. Udah. Siapa? Baca ulangan 10 ayat 17. Aduh, kemana kau negeri masa? Saya minta oknum. Ya, enggak apa-apa. Saya minta oknum. Orang bodoh kan lebih banyak di semesta ini daripada orang pintar. Aduh, Gumasa, dengar. Saya minta oknum murtadin yang masuk Islam, masuk Kristen gara-gara menemukan Kristen kebenarannya secara ilmiah. Ayo. Karena orang bodoh nggak bisa menemukan kebenaran dalam Bible. Apa sih? Jadi orang yang pinter itu menemukan kebenaran dengan cara halu gitu. Itu orang pinter. Bukan, bisa kita buktikan. Bisa kebuktikan. Cara halu gitu. Udah. Coba kau lihat murtadin itu. Coba siapa murtad gara-gara apa? Mimpi. Coba. Halu. 100% murtadin halu. Nggak ada mualaf itu yang pakar teknologi. Nggak ada mualaf yang pakar teknologi. Iya. Kau tahu siapa Mures Bukhail? Siapa itu? Tahu aja kagak gimana sih? Orang ini. Dia pakar orang dari apa dia? Orang Sulawesi itu, orang Bugis. Dia ahli anatomi. Itu namanya Mures Bukhail. Baca lagi Gumasa. Ada namanya Ketmaur. Dia ahli embriologi. Enggak, itu dongeng itu. Saya aku pamit dulu semua ya, izin ya. Pamit dulu, ada perlu banget pertemuan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak, enggak. Udah aku mata lo nggak ngerti apa-apa, udah. Males aku debat sama kau. Bukti saya tunjukkan ya, coba. Enggak. Apa debat kayak gitu? Tuhanku banyak kali. Tuhanmu cuma sebiji. Ya udah, Tuhanmu banyak kali. Memang kau pagan. Ya udah. Bukan. Apa yang mau didebatkan lagi kalau Tuhanmu udah banyak? Ya udah. Tengok, Saya nggak mau protes. Saya nggak mau protes. Kalau Tuhanmu banyak, saya nggak mau protes. Udah selesai. Ini kitab Israel loh, kita Israel. Apa Sebab kitab Yahweh Israel, lah Israel? Dewa segala dewa, Tuhan segala Tuhan, Dewa yang besar. Kau nyembah dewa? Hah? Kau nyembah dewa? Dewa Nah, di surga. iya, kau nyembah dewa kan? Ada 2 macam dewa. Iya, saya tanya, kau nyembah dewa kan? Ada 2 macam dewa. Oh, ya Satu udah, dewa di kau surga. nyembah dewa. Kalau Iya. kau udah nyembah dewa, ya udah, saya nggak mau Udah. protes. Nggak mau Israel protes menyembah dewa. masa. Israel Iya, menyembah dewa. termasuk kau. Iya, Oh, ya udah. dewa yang di surga. Oh, ya Ada 2 udah. macam surga. Ada dewa- yang lain enggak, Bang Fandi? Orang kayak gini Udah. apa saya Jadi, suruh menghadapi? Aduh. Semua dewa surga adalah Menurunkan yang maha dong suci. level saya dong. Silakan Bang Fandi kalau mau dihadapin. Aku cariin yang lain nih, Ustadz. Mau Bentar. level kayak gini suruh hadapin saya. Aduh. Ini yang naik di atas ini sampingnya Ustadz Sugi. Ya, siapa ini? Coba yang cerdas, yang banyak hafal Bible gitu ada enggak? Disapa dulu itu Natali. My God. Ya, my God. Diam dia. Ya, malam. Iya, Islam Bang. apa Kristen? Kristen dong. Kristen, ya. Udah Silakan jelas Ustadz kok. Sudi. Hafal Bible apa enggak nih kamu nih? Gimana? Hafal Bible enggak kamu ini? Kenapa harus dihafal-hafal? Silakan Ya, supaya Ustadz Sudi. supaya cerdas, Kita Bang, kan bukan umat penghafal. supaya tidak ngaco ketika dia berargumen, Bang. Karena kalau orang nggak hafal Bible pasti ngaco argumennya. Pasti ngaco. Ya kan? Pasti kacau. Nah, itu dia. Orang kalau nggak Kenapa hafal harus Bible ngaco? pasti kacau. Ya. Contoh nih, saya tanya. Kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Kan ngaco kan? Baru mulai udah ngaco kan? Orang Kristen itu apa? Kristen itu artinya apa? Kamu yang kacau. Udah ngaco kan? Kamu yang haco. Saya tanya, Bang, saya tanya, Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Atas kehendak Tuhan Yesus. Nah, di mana ayatnya, Bang? Kenapa? Di mana ayatnya, Bang? Ya kan? Andalanya Kacau gitu kan? doang. Kacau kan? Karena begini, Bang, karena begini. Emangnya kamu percaya kalau saya kasih Bentar, tahu? Bang, bentar. Hah? Bentar. Kamu Tunjuk percaya aja, nggak Bang. kalau saya kasih tahu? Bukan masalah Pasti percaya kamu atau nggak percaya, tidak. malah kamu mau ngejek. Yang mau ngecek siapa? Kita kamu bicara nanya data, maksud Bang. apa? Duh, Kristen kok koplak semua nih, gimana sih? Karena begini, menurut Wah, Yesus. Kristen negara maju. Bentar, woy. Bang, bentar, Bang. Kristen itu makmur. Kristen itu pinter. Iya, Marx itu pinter karena jauh dari Nggak Bible, ada Bang. orang Islam seperti Elon Musk. Karena jauh Tahu dari lu? Bible, ketika orang Kristen itu dekat dengan Bible, maka Kristen mengalami zaman kebodohan. Orang Islam mana yang Ya, pinter? ingat abad-abad pertama, ketika Kristen itu percaya penuh dengan Bible, mereka itu Orang Islam kalau goblok. pinter, Sehingga nggak seorang mungkin kalah sama Israel. ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Lawan Israel aja kalian Gara-gara kalah. Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut Bible pusat tata surya adalah bumi. Ya, itu sehingga Galileo itu dihukum oleh gereja. Kalau kita percaya Bible, goblok, pasti goblok, ya. Bagaimana Kristen bisa pintar percaya Bible? Hah? Contoh, ada terang di hari pertama. Mataharinya Berarti diciptakan Allah- hari keempat. Percaya itu kalau Allah kamu bodoh pasti dong. goblok. Allah kamu bodoh dong. Ya, pasti Allah, kamu goblok. bodoh, Kau karena percayalah suruh- itu suruh percaya Injil. bahwa ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Percayalah itu. Pasti kamu goblok. Seandainya kamu sekolah, pasti kamu nggak lulus. Ya, pasti nggak lulus.
Anak-anak, mungkinkah ada terang tapi mataharinya sudah belum ada? Mungkin Bu Guru. Nol, nggak dinilai oleh guru ya. Karena di dunia ini berlaku namanya hukum sebab akibat. Betul. Ada benda penerang, baru ada terang. Bagaimana mungkin ada terang tanpa benda penerang? Percayalah itu, pasti goblok. Ya. Itu. Saya terus terang aja, percaya aja itu. Bagaimana Kristen pinter karena jauh dari Bible. Ketika Kristen dekat dengan Bible, pasti goblok. Sejarah sudah membuktikan. Yang kita sebut dengan zaman Renaissance. Ya, orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang dihukum oleh gereja karena pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan Bible. Itu contohnya itu. Ini sejarah. Ketika orang Islam dekat dengan Quran, dia akan mengalami kecerdasan. Sehingga ketika orang Islam itu dekat dengan Quran, Islam mengalami zaman keemasan. Sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang namanya tidak asing lagi seperti Ibnu Sina, Al-Hindi, Al-Jabar, dan masih banyak ratusan yang lain. Itu dia. Izin dulu Cas Fugi ya. Zeus Yong sama El ini Kristen atau Muslim? Ini dibuka mute-nya Bang El. Muslim. Ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita cepat-cepat ini. Bang El Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang User di mute dulu Bang User. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini temanya sembah Yesus sesat. Silakan. Kalau menurut saya tidak, karena itu Tuhan kami. Ya, kasih alasan Bang. Datanya di mana? Yesus menyuruh nyembah, Yesus menyuruh Anda menuhankan dirinya, kan enak gitu. Oke. Sebelumnya saya mau sampai mohon jangan dipotong ya, agar supaya jelas. Bukannya Allah itu memiliki banyak nama seperti Al-Haq, Al-Bait, Al-Akhir, Al-Awal, Al-Amek, Al-Hadi. Apalah yang artinya aku lebih tertarik dengan temanya ini, keren ini. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Bukannya itu kan menggambarkan Yesus itu Tuhan. Baru juga Al-Bait yang artinya yang membangkitkan. Al-Bait itu rumah Bang. Bang, Al-Bait itu rumah Bang. Al-Bait itu rumah, bait itu rumah. Jadi Yesus itu aku adalah rumah gitu. Sabar dulu. Lah, kau nyebut aja salah. Al-Bait berarti rumah. Lah, pertama dan akhir. Yesus berkata, aku awal dan akhir. Tapi faktanya Yesus tidak berawal, tidak berakhir, Bang. Yesus bukanlah yang awal, bukanlah yang akhir. Karena Yesus itu berawal dari kandungan, berakhir di tiang salib. Itu tidak berawal, tidak berakhir itu, Bang. Itu sama seperti manusia-manusia biasa. Diawali dari kandungan. Terakhir kan. Kalau namanya yang awal yang akhir Bang, itu tidak pernah mati. Yesus pernah mati enggak? Yesus pernah mati enggak? Atau mati? Enggak, saya tanya Yesus pernah mati. Saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Yesus pernah mati enggak? Ada orang tanya dijawab dong. Hidup atau mati? Ada orang tanya dijawab dong. Udah turunin, kalau nggak mau diskusi turunin. Tapi apapun itu. Lah kamu nggak ditanya nggak mau jawab kau. Yesus pernah mati tidak? Yesus pernah mati apa tidak? Saya tanya, jawab. Kan Anda tadi mengatakan Yesus yang awal yang akhir. Yang awal yang akhir itu tidak pernah mengalami kematian walaupun 1 detik. Yesus pernah mati enggak? Jadi itulah bukti bahwa Ustadz Sugi ini
nggak punya hikmat dia. Kalau dia mati dan bangkit dalam 3 hari itu membuktikan dia Tuhan nggak, bro? Bang, yang awal yang akhir iya jelas dia itu awal tidak pernah, Bang, hanya tidak pernah. Bentar, dengar dulu, hanya Yesuslah manusia yang baik. Artinya dia tidak pernah mati. Kalau yang awal yang akhir, tapi Yesus pernah mati. Ada yang lebih hebat dari Yesus, Bang. Bang, ada yang lebih hebat dari Yesus. Mau kutunjukkan? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan? Masa tahu doang yang ngomong sih? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan, Bang? Dengar. Bahkan hanya Yesuslah manusia, Yesus. Ada yang lebih hebat. Mute dulu, gantian. Anda kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu yang awal yang akhir, tapi faktanya dia pernah mati. Ada yang lebih hebat dari Yesus, tidak pernah mati, tidak pernah, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Siapa? Melkisedek. Ibrani 7. Apa itu si Melkisedek? Emang tahu kamu Melkisedek siapa? Melkisedek itu di dalam kitab Anda tidak punya ibu, tidak punya bapak. Iya, tahu, itu tipologi kedatangan Yesus, itu lambang tipologi kedatangan Yesus. Bagaimana itu lambang orang dia pernah jumpa sama Abraham? Gini loh. Aduh. Ustaz Sugi dengar dulu, jangan tahu doang yang congor lah. Kasih kesempatan lah. Saat Yesus katakan akulah awal dan akhir. Sebentar, Binsar. Kau kasih tahu dulu kawanmu Kristen supaya diam semua. Jangan ada yang bicara, kau saja sendiri dulu. Kasih tahu teman-teman Kristen itu yang ngeyel. Iya, pada ikut ngomong. Dia tadi kan mengatakan, alah, baru disaranin udah ngomong gimana Coba sih? gini, izin dulu Ustaz Sugi. Lai Binsar. Kasih tahu dulu teman-teman Kristen itu supaya diam. Lai Binsar, jangan ngomong dulu, biar kau yang ngomong sendiri dulu. Oke, sama saya aja Ustaz Sugi dulu ya. Oke, ya. Kita ke tema aja. Sembah Yesus sesat. Aku berpikir gini, bro, lebih baik aku menyembah Tuhan Yesus daripada Tuhan sesembahan yang ada di abad ke-7 itu. Itu menurut Pak Ustaz Sugi gimana? Aku lebih baik menyembah Yesus. Oke, Tuhan saya jawab. Yang sudah membuktikan saya jawab, Bang. Dengar, saya jawab. Saya lebih yakin dan percaya. Nerocos. Anda tanya mau dijawab nerocos gimana sih? Temanya dulu bentar. Saya lebih yakin dan percaya bahwa saya lebih baik menyembah Tuhan Yesus yang Nggak sudah usah diulang-ulang. Kok diulang-ulang? Tadi kan udah kau bilang itu. Gimana Yesus Kau jangan samakan ngomong sama jemaatmu yang goblok-goblok itu harus diulang berkali. Kau belum ngomong aja saya udah tahu maksudmu kemana. Oke, lanjut nanti diskusinya ya, Pak Ustaz. Jadi gini, anggaplah Allah itu hadir di abad ke-7, tapi hebatnya Allah itu bisa mempermalukan Tuhan yang nongol duluan. Wah, ini hebatnya Allah nih. Oke, itu jawabannya. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya. Jadi, menurut Tuhan yang nongol lebih dulu, dia mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Kejadian 1 ayat 16. Sementara Tuhan yang katanya baru nongol di abad 9 ya, itu mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Kira-kira mana yang benar? Bulan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Mana yang lebih benar? Itu mungkin kan narasimu itu gimana ya? Alkitab kami bukan mau memantulkan cahaya bulan, itu berarti Tuhanmu goblok kalau mengatakan bulan itu memiliki sinar sendiri, karena tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ini kita bisa kita lihat ketika terjadi gerhana bulan. Di mana posisi bumi ada di tengah. Cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai kepada bulan, menyebabkan bulan itu gelap. Kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, seharusnya tidak bisa terjadi gerhana bulan. Kan begitu? Oke, aku nah, jawab ini dia ini. Tuhan yang katanya hadir di abad ke-9 mempermalukan Tuhan yang nongol duluan, karena di situ Tuhan goblok mengatakan bulan memiliki sinar sendiri.
Ya Oke. Tuhan menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi Gini, bumi. Ustaz. Oke, yakni aku jawab benda ya. yang lebih besar Astaga. menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga Tuhan juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Lah, gimana ceritanya bulan memiliki sinar sendiri? Hah? Kayak gini mau kepercaya. Tadi sudah saya katakan kalau ayat-ayat itu kau percaya menyebabkan kamu goblok. Ngerti? Jadi di kami Pak Ustadz bukan masalah di bulan dipancarkan cahaya gitu-gitu, bukan isu esensial kitab kami, tapi yang pasti saya akan buktikan Tuhan Yesus itu lebih hebat dari Allahmu. Mau contoh, jangan dipotong ya. Yesus membangkitkan Lazarus, bisa membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya dan saya tantang tiga-tiganya, Allahmu itu, nabimu, sama Jibrilmu. Ada nggak di masa nabimu membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan? Jawab. Ada. Anaknya Faryah dibangkitkan oleh Rasulullah. Siapa namanya? Bagaimana di dalam kisahnya hadis dalam ada. Quran? Kau jawab Rasulullah dulu. pernah Dari tadi menghidupkan anak Faryah. Ya, jangankan orang yang sudah mati, kerikil aja bisa dihidupkan oleh Rasulullah. Gitu loh. Nah, jangankan Allah kau adu sama Yesus, sama Nabi Muhammad aja Yesus mau kalah. Nabi Muhammad bisa mengislamkan hampir seluruh orang Arab. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Satu orang aja. Hah? Siapa? Ini mau saya tanya, siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Satu orang saja. Siapa yang jawab. sudah dibangkitkan? Jawab tadi pertanyaanmu sudah saya jawab. Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah. Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Ya udah saya jawab clear. Sekarang gantian saya tanya kepada Anda. Kehebatan Nabi Muhammad ya mengislamkan ratusan ribu orang. Pertanyaan saya untuk Anda, satu orang saja yang dikristenkan oleh Yesus siapa? Jawab. Ah, nggak berani jawab, turun. Kalau nggak berani jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Kalau nggak mau jawab, turun. Jawab. Siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Kalau nggak jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Ayo, hebat-hebatan gitu. Hah? Casugi, izin saya sapa dulu Pak Guru saya ya, saya datangkan dari Burundi nih. Ada Pak Guru saya, Pak Guru Alif. Assalamualaikum Pak Guru Alif. Dari Burundi beliau ini kudatangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi azan, lanjut. Siap. Ya, Ustadz Alif mau tanya, benar nggak Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah? Ya sudah mati? Mana Ustadz Alif di mute ini? Waduh. Lagi azan. Lagi azan ya. Ya, Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Lah kan? Allah pernah menghidupkan siapa? Uzair yang sudah mati 100 tahun dihidupkan oleh Allah. Bahkan tulang belulangnya di dalam Al-Qur'an ya, anjingnya itu sudah jadi tulang belulang tuh. Hidup lagi. Apa hebatnya kayak gitu? Nah, sekarang pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Kehebatan Rasulullah pernah mengislamkan ratusan ribu orang Arab. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Ayo jawab. Ada yang bisa jawab? Gak tahu, kami pengikut Kristus. Yesus itu tidak mendirikan pertanyaan agama. saya, kan tadi aja adu mana lebih hebat nih? Ya, mana lebih hebat Yesus dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah mengislamkan ratusan ribu orang, hampir seluruh jazirah Arab Islam. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan orang? Satu orang saja. Tahu nggak arti Kristen atau nama Kristen? Saya nggak tanya siapa apa arti Kristen. Yang pernah dibaptis oleh Yesus, yang pernah di Kristen kan artinya masuk Kristen nanti dibaptis tuh.
Pertanyaan saya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Siapa? Yang pernah dibaptis oleh Yesus siapa? Yang disahadatkan oleh Rasulullah ratusan ribu orang. Sekarang siapa yang pernah disahadatkan oleh yang pernah dibaptis Yesus? Pak Ustadz paham, nggak usah lah, itu kan Kristus itu Kristen itu iya, nggak usah lah. Tadi ngajak adu kehebatan. Sekarang begitu saya tunjukkan kehebatan Rasulullah, nggak usah lah begitu Pak Ustadz, nggak usah lah begitu. Tadi yang ngajak adu kehebatan. Hah, begitu saya jawab, nggak usah lah begitu. Apa kalian ini apa? Paulus. Aduh. Sudah tahu kan itu Kristen muncul setelah Yesus sudah diangkat ke surga. Bagaimana? Ayolah. Saya bilang Yesus itu dijadikan Tuhan karena Yesus pun berkata, akulah kebenaran. Bukankah Tuhan kalian bernama Al-Haq? Bukankah kalian bernama bentar. Saya tanya, saya tanya sama Anda, apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Akulah kebenaran. Hush, ngawur aja. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Yesus cuma ngaku aku kebenaran. Aku juga bisa ngaku aku kebenaran. Bukanlah itu mal. Apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Ayolah. Apa arti Al-Haq? Kebenaran. Ngawur. Kebenaran. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Itu kebenaran. Hak kebenaran kalau ditambah al, aduh, jangan ngaco deh. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Ketika ditambah al itu menunjukkan ke apa yang maha kuasa. Al-Haq artinya yang maha benar. Al-Hakim artinya yang maha adil. Ya. Ini ngerti aja ndak ngomong. Kau ini seperti baca buku kedokteran baru baca sampulnya langsung buka praktek. Ya, lucu kau. Ya. Yesus kau bilang kebenaran apanya? Musim buah aja nggak ngerti. Kalau dia itu adalah kebenaran yang maha benar, seharusnya dia itu nggak salah ketika musim buah itu. Musim buah hara aja nggak ngerti kok. Apanya yang maha benar? Hari kiamat aja dia nggak ngerti. Kata Yesus, hari itu pasti terjadi. Ya, malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Apa yang benar dari Yesus? Hah? Apa yang benar dari Yesus? Kalau musim buah aja nggak ngerti. Ingat ketika Yesus peristiwa pohon ara itu, Yesus mendekati pohon ara, ya dia mengira bahwa pohon ara itu ada buahnya, padahal saat itu tidak musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18. Bingut Allah. Yesus tidak ngerti musim buah. Apakah masih bisa dikatakan dia adalah sebuah kebenaran? Yesus nggak ngerti musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18 atau 15. Yesus merasa lapar. Dia melihat pohon ara dari jauh. Dia mencari-cari di situ, siapa tahu ada pohon buah ara yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak musim buah. Coba kau baca Markus tuh. Markus 11. Nih dari ayat 12 nih. Ya. Nih, keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, Yesus nyari buah ara ketika sedang tidak terjadi musim buah. Ini artinya Yesus nggak ngerti musim. Dari mana dia dikatakan maha benar? Kau kalau nipu-nipu jangan sama kita.
Ya nggak bisa. Di gereja sana kau tipu-tipu, pasti bisa. Kalau sama orang Islam nggak bisa, ya. Mau banding-bandingkan kehebatan nggak Yesus dengan yang lain? Boleh. Boleh. Apa Sekarang saya kehebatan tanya. Yesus? Tunggu. Sekarang saya tanya. Tunjukkan satu orang saja yang pernah diselamatkan diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad itu mempunyai namanya syafaat. Syafaat ini gunanya nanti untuk menolong orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang beriman yang ada di neraka. Itu namanya syafaat di dalam Islam. Sekarang tunjukkan siapa orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Siapa? Aku bisa tunjukkan satu orang yang pertama kali dibawa ke surga, dibawa ke Firdaus. Enggak, kok ke surga. Anda tadi nanyakan siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya syafaat. Sekarang tunjukkan kepada saya orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Sesuai pertanyaanmu, jangan lari. Siapa? Orang kalau udah di neraka udah nggak bisa diselamatkan. Berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang yang di neraka, kan? Tapi dia udah pernah bawa satu orang. Saya tanya, berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang di neraka, kan? Bisa enggak? Ayo, kau ketampol dengan argumenmu sendiri di sini. Yesus bisa nyelamatin orang di neraka enggak? Macet, tok gondrong cukur tok, gondrong tok. Macet kau kan? Baru 2 jurus udah macet kau. Apa arah kau? Baru segitu udah macet kau. Anda tadi nanya siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya namanya syafaat. Apa gunanya syafaat? Untuk menyelamatkan orang yang di neraka. Tanya kepada orang Islam yang ada di sini, benar enggak syafaat Rasulullah itu untuk menyelamatkan orang dari neraka? Betul, Paman. Betul. Sekarang saya tanya kepada kau, sedot, siapa yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka? Aku salah tanya tadi, pertanyaanku salah. Wow, salah tanya. Karena kau ketampol. Berarti sedot lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang dari neraka. Yesus tidak bisa. Hebat mana? Hebat Nabi Muhammad dong. Aku putar dulu pertanyaanku. Ya. Jadi gini loh. Pertanyaanku yang kumaksud tadi ini sebenarnya bentar. Kau baru sadar kau karena ketampol kan? Baru sadar kau kan? Langsung nangis tuh dia. Tunjukkan satu orang saja yang pernah terhindar dari neraka oleh karena Nabi Muhammad. Lah itu tadi syafaat itu. Syafaat Ya kan, itu untuk menghindarkan orang dari neraka. Itu syafaat. Kamu melawan ayat Al-Quran yang mewajibkan semua orang untuk mendatangi neraka. Salah, kamu keliru. Aduh. Mendatangi apa masuk, Bang? Hah? Kalau itu patokanmu, Yesus juga ngomong bahwa setiap orang akan digarami dengan api neraka. Matius 9 ayat 49, kau baca baik-baik. Berarti kalau neraka itu kekal, kalau bisa keluar berarti bukan kekal berarti. Yang kekal itu kafir. Seperti kamu. Ya, yang kekal itu kamu. Ayatnya jelas. Bang, bentar. Ini kalau nggak bisa gantian turunin aja lagi. Ada orang jawab kau potong-potong. Kalau bisa keluar berarti bukan kekal. Justru surah Maryam ayat 71-72 itu jaminan bagi orang muslim kalau dia itu masuk surga. Karena di ayat 72-nya sangat jelas dikatakan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa dan memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Itu jaminan untuk orang Islam masuk surga. Sementara Saya nggak Yesus menanya. tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka seperti yang diakui oleh Sedot. Ya, Nabi Saya nggak tanya Muhammad kamu masa bisa depan. membawa manusia ke Saya tanya surga. kamu masa sekarang dan masa lampau. Ada nggak pernah? Apa? Udah pernah belum ada Yang satu bilang orang, masalah- satu orang aja. Sudah pernah belum ada satu orang? Gini, di dalam Islam, ya dalam Islam, surga neraka saat ini belum ada isinya. Surga neraka ada isinya itu nanti, ketika setelah hari penghakiman. Bahkan makanya kita pandai sendiri, bentar, Sedot. Makanya kita pandai sendiri dalam teks aslinya tidak mengatakan Yesus di surga. Yesus di surga itu adalah tipu-tipu LAI. Karena kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah uranon, bukan paradiso. Artinya langit, bukan surga. Jadi Yesus itu masih di langit. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, ketemu Nabi Isa juga di langit kedua. Bukan di surga. Surga belum ada isinya, bos. Karena orang yang masuk surga itu nanti pertama kali adalah Rasulullah. Ya, makanya Yesus berkata apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Itulah umat Islam masuk surga duluan nanti. Gitu, umatnya Yesus belakangan. Tapi Kristen nggak punya bagian. Karena Kristen bukan umatnya Yesus, Kristen umatnya Paulus. Lagi cuma dilanjut, monggo. Ya, siap. Cak Sugi, kebetulan ini ada request Bang Zuma. Bapak saya minta Bang Zuma nyinden. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Oh, kakanda. Nyinden ki dulu. Nah, ini lawannya. Pak Sugi, tadi Pak Sugi bilang Muhammad masuk surga, sedangkan dikatakan di dalam hadis, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Hadis apa yang kau Begitu bawa? juga Hadis apa, dengan Darni? engkau. Darni, hadis apa yang kau bawa? Hadis apa? Darni. Yesus berkuasa di surga sekarang. Woi, Bapak Sugi. Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Saya tanya, hadis apa yang kau bawa? Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Pak Sugi pembohong. Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Sebentar, kulihat bukunya. Hadis apa yang kau bawa? Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat celeng atau ini tidak. perempuan diminta hadis apa masih nyerocos juga. Jangan bilang aku perempuan, istrimu juga perempuan. Iya kau celeng kau, asal bacot kau, celeng kau. Ini perempuan kuat, Wonder Woman. Iya, Biar tahu celeng kau. Dari tadi saya minta hadisnya hadis apa? Istrimu baru cemen, gak berani melawan aku. Datanya Sabatin bacot. istrimu. Datanya pelacur. Bacot. Istrimu Datanya pelacur, pelacur, datanya turunin. Saya nggak mau kayak gitu. Orang dia dimintain data kok malah ngecek-ngecek, dasar pelacur jalanan. Turunin Bang Pandi. Saya minta datanya mana, malah ngecek-ngecek dia, anjing ini orang. Saya minta data baik-baik, datanya mana? Ya. Kayak pelacur aja kau di sini, mental kali kau. Jijik aku melihat kau, mental kau. Langit di Islam ada tiangnya enggak? Oh, di Kristen ada itu bang, langit punya tiang. Kalau di Islam langit nggak punya tiang. Kira-kira mana yang benar bang? Langit punya tiang atau tidak punya tiang bang? Langit harus punya tiang. Kalau nggak ada tiangnya, bagaimana Yesus ngapain? Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu Nabi Isa di langit. Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit ya bang? Gini loh, Iya. kan Nabi Isa kan di langit, dia kan bekerja pada Jangan sebuah ke situ tiang. dulu. Kan Anda tadi mengatakan langit itu punya tiang. Nah, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit. Siapa tahu didorong Nabi Isa, didorong Nabi Isa ke bawah, kita nggak tahu.
Ini kenapa sih otot ini kopla semua yang naik ini? Aduh, parah. Nggak kayak gitu. Coba kau tunjukkan di mana tiang langit itu di daerah mana, Bang? Siapa yang pernah ketemu tiang langit, Bang? Ini standar ganda. Ini standar ganda ini. Kalau Nabi Isa boleh di langit, tapi tiang nggak boleh, nggak ada langit, nggak ada tiang di langit. Nggak gitu belajarnya Sedot, Bang Sedot, nggak kayak gitu. Oh iya, nggak kayak gitu karena kalian kan membela narasi Quran, tapi narasi Bible Anda kalian tadi jatuhkan. mengatakan langit itu punya tiang. Tunjukkan dong di mana tiang langit, Bang. Karena kebenaran itu antara data, antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Anda menyatakan langit punya tiang sebagaimana tertulis di dalam Bible. Nah, kenyataannya langit punya tiang tidak. Anda katakan punya. Di mana ada tiang langit, Bang? Di daerah mana, Bang? Anda juga jangan ke situ dulu, Bang. Bahwa Nabi Isa di langit. Bukan saya yang mengatakan itu dulu, nggak bisa kitab Anda. Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu di langit, Bang. Di Uranon. Enggak, kamu tadi yang bilang itu. Sedot, bilang aja salah nanya lagi gitu loh, Sedot. Pertanyaanku salah gitu aja lo selesai kayak tadi. Di Quran tadi bilang Nabi Isa naik ke langit bukan ke surga. Ayo, gimana nih? Di kitab Anda Yesus itu, Bang. Jangan dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut kitabmu Yesus itu di Uranon, artinya di langit. Kau jangan menuntut ke saya, tuntut kitabmu itu. Ya, di Uranon. Yesus itu bukan di Paradiso. Gitu loh. Ini apa ini? Bisa diangkat ke langit atau ke surga? Di langit, sama seperti di kitabmu. Dikatakan di langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Iya, Yesus terus juga di langit. Berpijak kemana kakinya? Berpijak kemana supaya nggak jatuh? Ya tanya sama kitabmu itu. Kitabmu juga mengatakan, Yesus itu di langit. Udah dijawab. Nah, itu kitabmu juga mengatakan di langit. Kenapa enggak sekarang gini? Kau tanyakan juga di dalam kitabmu itu. Yesus itu berpijak di mana? Di Uranon, di langit. Tanya juga ke situ dong. Di tiang langit, di tiang. Kamu berpijak di mana? Oke, Anda tadi mengatakan di tiang langit. Oke. Sekarang saya minta di mana tiang langit, Bang? Mana tiang langitnya, Bang? Anda tunjukkan dulu. Anda belum jawab Nabi Isa berpijak ke mana kakinya. Izin, Sedot. Apa sih ini Sedot nih? Sedot, saya sapa dulu. Atta ini Kristen ya, Bang Atta. Bang Atta, dibuka mute-nya Bang Atta. Iya. Oke. Silakan Bang Zuma. Ini ada 2-3 Kristen dengan Yunan. Iya. Apa masalahnya? Gejala awalnya gimana? Gejala awalnya Aki, kepalanya itu terantuk ini gigi tarik motor. Oh gitu. Saya sih masih penasaran aja ya teman-teman. Kalau cerita tentang Nabi Isa alaihissalam itu kan yang menceritakan adalah pencipta langit dan bumi yang datang ke atas muka bumi ini, kemudian melalui perantaraan Roh Kudus menyampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak membutuhkan penyelidikan, tidak membutuhkan orang-orang kemudian untuk mengumpulkan data-data lalu disusun lalu membentuk sebuah cerita terkait dengan Nabi Isa. Sedangkan kalau kita lihat dari pendalaman materi Bible tentang Yesus disalib, bla 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 dan seterusnya, itu adalah sebuah rangkaian sebuah cerita yang disusun dari hasil penyelidikan. Dulu. Nah, kalau di Islam finalnya adalah berita ini dipercayai karena kabarnya dari langit. Sang Maha menyaksikan yang memberitakan itu. Sedangkan kalau Kristen yang memberitakan itu manusia biasa, bukan muridnya Yesus, menulis tidak di depan Yesus, tulisannya bukan hafalan, tulisannya juga ini bukan sabda yang langsung keluar dari mulut ke kuping mereka para penulis. Nah itu, jadi apa yang ingin saya sampaikan ini, cerita tentang Nabi Isa, sosok manusia yang dimuliakan oleh Tuhan,
datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai manusia yang suci, yang dinodai kesuciannya oleh orang-orang kafir yang ingkar terhadap ajarannya, berupaya membunuhnya, berupaya menangkap dan membunuhnya, menggantungnya, menyalibnya, tapi digagalkan oleh pencipta langit dan bumi yang mengutusnya. Jadi raja yang mengutusnya begitu ingin dicederai kemudian oleh orang-orang kufur kafir, rajanya mengangkatnya kembali ke langit. Tidak jadi kemudian dia dianiaya. Nah, sedangkan yang dianiaya itu adalah penggantinya. Nah, Kristen muncul justru menuhankan pengganti dari nabi kami yang disucikan oleh Tuhan. Duduk perkaranya sebenarnya itu di situ. Jadi Kristen mengambil orang yang menggantikan nabi kami yang mati terkutuk di atas salib ini sebagai sembahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai rendah, ini levelnya mohon maaf nih, bukan saya mau menyakiti hati kalian, tapi itu fakta. Nabi kami diselamatkan, ada yang menggantikan. Yang menggantikan ini menurut Bible dia adalah orang yang menjadi kutuk. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Tuhan kami. Nabi Isa kami selamat. Yang menggantikan justru Anda tuhankan. Jadi kedudukan, mohon maaf, kedudukan saudara itu di bawah, jauh dari kami. Karena kami agama yang diajarkan langsung dari langit, sedangkan kalian itu agama yang diajarkan oleh manusia yang tidak dikenal. Siapa yang tahu siapa Lukas? Ada orang Kristen yang tahu siapa Lukas? Siapa nama bapaknya? Tidak ada yang tahu. Paulus memberikan 13 kitab loh yang menyebabkan kalian makan babi, tidak bersunat, pesta hari Minggu dan seterusnya. Paulus loh. Tapi kalian tidak tahu sini Paulus ini siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, kalian nggak tahu, gelap. Sedangkan yang Paulus, Lukas, Markus jajakan untuk kalian pertuhankan adalah orang yang menggantikan nabinya umat Islam. Pengganti nabi kami bukan hanya sekedar pengganti, malah kalian jadikan Tuhan. Jadi, waduh, maaf, menurut kami itu rendah sekali lah, rendah lah itu. Maaf ya teman-teman, itu fakta. Silakan, Saudara Dosma silakan bicara. Yesus diangkat ke langit, Yesus diangkat ke langit sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikannya ya disalib Tuhanmu. Meskipun sabar bang, sabar. Ajaibnya kemudian Al-Quran itu menceritakan apa? Kubacakan ayatnya ya, supaya kita kemudian pelan-pelan untuk memahami kebenaran itu. Gini bung, Al-Quran saya mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban yang menggantikan Nabi Isa itu ada perselisihan antara penulis satu, pemberita satu, pengabar satu, wartawan satu, pewarta satu dengan pewarta yang lain, itu berselisih paham. Dan itu Al-Quranku mengatakan, Al-Quran saya menjelaskan itu, sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang siapa yang disalib itu. Berselisih paham, berselisih pendapat. Coba, ada nggak kompak antara penulis Lukas, Markus, Matius, Paulus? Kompak enggak mereka? Enggak, berselisih paham. Apa indikasi kuatnya terkait dengan Al-Quran? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa katanya? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama, ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Dalil Al-Quran menjelaskan itu. Al-Quran 1400 tahun menjelaskan itu. Bible menjelaskan tahun 2002. Tahun berapa Indonesia merdeka ini? Tahun 1986. Barulah kemudian ada cerita mengatakan perselisihan demi perselisihan terjadi di dalam Bible. Kitab saya lebih dulu menjelaskan itu. Kalau saudara mengatakan kitab Anda lebih dulu, mana buktikan? Mana kitab itu? Kan cuma terjemahan dari Belanda. Belanda menjajah di Nusantara ini ya 300-400 tahun silam.
Belum seberapa, masih jauh 1000 tahun kitab saya ke belakang. Lebih dulu kitab saya menjelaskan itu. Nah ini makanya kalau yang disalib Yesus, tapi di dalam Bible yang disalib dan yang menggantikannya bertentangan. Nih saya kasih ilustrasi sederhana, poin-poinnya, kisi-kisinya supaya bisa dipahami. Yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib ini orang yang terkutuk, orang yang ditampar, orang yang bla 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 dan seterusnya. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan penganiayaan terhadap orang yang dikasihi. Mazmur 37, nggak boleh ada orang yang menyentuh orang yang dikasihi. Yesus, Yohanes 14, aku Bapa mengasihi aku. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan tidak menginginkan orang yang dimuliakan ini itu teraniaya. Sedangkan Yesus orang benar, 1. Yesus orang baik, 1. Yesus orang dikasihi, 2, 3. Artinya apa? Tidak ada jalan untuk membunuh Yesus. Nah, di sisi lain Yesus juga yang dibunuh. Mana yang betul? Perselisihan terjadi. Umat jadi bingung. Satu-satunya cara untuk menenangkan iman umat adalah doktrin, dogma. Tak ada yang lain. Nah, sedangkan kalau di Islam jelas Nabi Isa datang mengajarkan hikmat Injil, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus dengan diberikan ketetapan-ketetapan dan kemudian aku dijadikan sebagai nabi. Nah, di Bible ada beliau nabi. Dia mengajarkan Injil. Kemudian dia adalah anak yang suci, anak yang soleh, orang yang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu kenapa dibunuh? Kenapa dia terkutuk kalau dia orang benar? Artinya perselisihan itu terjadi benar-benar acak adut di dalam Bible, saudara. Nah, oleh karena itulah kemudian orang-orang berakal akan berpikir, ini kenapa Islam kok bela-belain Yesus? Orang Islam kok mati-matian memperjuangkan Yesus itu tidak mati terkutuk? Kenapa justru kita Kristen justru mau Yesus itu terkutuk? Kita ini pengikut ajaran Tuhan apa ajaran setan sih? Setannya mau Yesus dibunuh, setannya mau Yesus disalib. Dengan cara apa setan membuktikan bahwa dia mau Yesus disalib? 1, merasuki Yudas. 2, merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Buktinya dia dirasuki, mereka dengki, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan itu semua karena kerasukan setan di dalam hati mereka. Loh, kok iblis justru yang menjadi propaganda di balik penyaliban? Sementara Tuhan mengatakan jangan kau bunuh, jangan kau aniaya orang yang kuurapi, jangan kau zalimi orang yang kuurapi, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7, 8. Nah, sedangkan Kristen berjuang mati-matian. Enggak loh, Yesus harus mati loh untuk kami. Boleh saya bantah? Silakan. Oke, Anda lebih percaya tafsiran Anda yang Anda comot-comot satu ayat ke ayat lain, comot-comot. Terus Anda menolak perkataan Yesus sendiri yang dikatakan bahwa Matius 17:23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, itu perkataan Yesus. Oke. Baik, saya jawab ya. Tidak ada Yesus mengatakan aku, tapi dia mengatakan anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika dia mengatakan pada Matius 17:22, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepadanya, anak manusia. Anak manusia ini siapa aja yang disebut anak manusia? Yudas boleh nggak disebut anak manusia? Ini kan yang dimaksud Yesus, bukan anak manusia. Kata siapa yang dimaksud di sini adalah Yesus? Lah, Anda bisa baca nggak? Saya bisa baca. Dia mengatakan anak manusia. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak manusia ini huruf besar, kapital A. Tak ada urusan huruf besar. Ini cuma di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Bahasa Yunani tidak kenal huruf besar, huruf kecil. Ayo, saya tanya dulu saudara. Yudas ini anak manusia atau anak gorila?
Jujur dong. Apakah Yudas dibangkitkan pada hari ketiga? Saya tanya dulu, abang ini, Yudas ini anak manusia atau bukan? Jawab dulu. Anak manusia. Baik, sepakat kita ya, anak manusia. Nah, untuk mengetahui siapa yang dimaksud di sini, kita harus melihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Anda boleh lihat di sana. Apa kata Yesus di sana? Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda bacakan ke saya. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 44. Ini masih bahasan Al-Quran ya Bung, terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nanti jangan dibilang kok bahas Bible, enggak. Ini rangkaiannya, karena kitab saya mengatakan yang dibunuh itu adalah penggantinya. Dan mereka yang membunuh itu berselisih paham. Dan ternyata betul, kalian masih berselisih paham. Silakan. Maksudnya berselisih paham. Ya, silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dengan aku dalam kitab Taurat Musa. Stop. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Stop. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Musa menubuatkan orang benar, utusan Tuhan, orang yang intim, orang yang soleh, orang yang tidak punya dosa sama sekali, dibunuh untuk menyelamatkan dosa-dosa para pendosa. Tunjukkan. Ini adalah kunci dari kebenaran siapa anak manusia yang dimaksud. Silakan. Yesus memberikan kisi-kisi kurikulum. Hai teman-teman, ya paman, apakah Anda ingin tahu siapa yang disalibkan? Ya, baca di Taurat. Kalau kau temukan orang benar boleh dibunuh di situ, berarti aku. Silakan. Tunjukkan di Taurat orang benar, orang yang dikasihi, anak yang disayangi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tolong tunjukkan di mana di dalam Taurat orang yang dikasihi Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia. Tunjukkan. Anda butuh waktu berapa? 3 jam? Itu bukan Yesus enggak termasuk dalam ayat itu yang bilang apa? Anak-anak tidak akan dihukum oleh kesalahan orang tuanya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ingat saudara, kitab yang menceritakan tentang Yesus disalib, dibunuh, bangkit, jadi manusia, jadi Tuhan, bla bla bla, itu adalah kitab yang belum ditulis selama Yesus masih di bumi. Kuulang lagi ya, Islam, sahabat-sahabat Muslim yang pemula ingin belajar apologet, kuulang ya, pelan-pelan saya berbicara. Di dalam Lukas 24 dikatakan begini. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti tidak laku surah-surah Paulus, nggak laku kitab Lukas, nggak laku kitab Yohanes, nggak laku kitab Matius, nggak laku. Kenapa? Karena Yesus menceritakan tentang perkataan ketika dia masih hidup. Belum tertulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus. Camkan itu baik-baik. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti yang harus menjadi rujukan ini ucapan Yesus, bukan ucapan pengarang. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam buku Taurat, bukan di dalam buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, dan seterusnya. Bukan, tapi tertulis tentang aku di dalam kitab apa? Taurat. Sekarang, buah dari pengajaran Kristen keselamatan itu adalah mati digantung, bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan itu di dalam Taurat, supaya kami umat Islam juga bisa mencoba untuk belajar, mana tahu di situ ada keselamatan. Silakan.
Tunjukkan di Taurat, mati bangkit pada hari ketiga itu di mana? Karena harus digenapi apa yang tertuang di dalam Taurat. Ini saya belum menyentuh kitab-kitab Nabi, belum saya sentuh Mazmur. Kalau sudah menyentuh Mazmur, dah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di Mazmur, jangan kau membunuh orang yang benar yang kukasihi. Aku akan menggantikan orang-orang benar dengan orang yang fasik. Aku akan menyelamatkan orang yang jujur dengan pengkhianat. Meskipun orang beribu-ribu kemudian untuk menyusahkan, aku tidak akan izinkan. Banyak dalil-dalil itu. Mazmur 11, Mazmur 6 dan seterusnya. Nah sekarang supaya kita mengerucutkan permasalahan saudara, tolong tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di Matius, di Taurat mana? Silakan. Jadi Anda mau apa ini Matius ayat 17? Anda mau buang aja ayatnya gitu. Loh saudara, kamu itu gimana sih? Tak ada yang mau membuang. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia ini siapa? Itu kan udah bilang Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus? Sementara di Taurat tidak ada nubuatannya orang benar diserahkan untuk jadi korban di atas tiang salib. Oke, kalau begitu jawab ini. Siapa yang anak manusia mana yang dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu adalah penggantinya Yesus. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Tidak, tunjukkan satu orang yang dibangkitkan setelah mati. Loh, gimana ceritanya? Coba. Kan bilang anak manusia ini bukan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kalau anak manusia ini bukan Yesus, misalkanlah ini Yudas, terus dia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang telah bangkit pada hari ketiga? Siapa? Orang yang dikira Yesus dalam rupa yang lain. Apa? Jawaban macam apa itu? Jawaban jelas. Maria tidak mengenal Yesus. Murid-muridnya tak mengenal Yesus. Nggak nyambung jawabanmu, Juma. Lu kok nggak nyambung? Siapa yang dibangkitkan pada hari yang ketiga? Pada hari yang ketiga, aku tanya dulu. Pada hari ketiga, orang yang bangkit ini sama ndak dengan mukanya Yesus ketika dia belum mati? Aku tanya dulu kamu. Sama nggak wajahnya? Yang dibangkitkan, yang mati dan bangkitkan Yesus. Siapa lagi? Iya, itu menurut saudara. Sekarang pertanyaannya, wajahnya sama nggak? Jadi yang tadi kalau ini yang sangat seru sekali ya. Dan ini nanti ketika Dosma ya, si pengacara Kristen itu yang melaporkan apologet Muslim ya, yang melaporkan Aki Juma, yang melaporkan kami ini mungkin malu tengok pendetanya ya, apologet dari kalangan mereka itu seperti itu cara debatnya, terus berargumentasi asal-asalan, terus mengeluarkan dalil pun juga tidak nyambung, asal-asalan gitu ya. Itu pasti malu dia. Jadi jangan salahkan umat Islam ketika dalam perdebatan itu yang ada jadi bahan tertawaan ya, karena memang dari pihak Kristen itu sendiri ketika mereka berargumentasi dalam perdebatan ini mereka lucu gitu, karena ngarang gitu, tidak ada yang masuk akal, tidak logik gitu ya. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang menjadi pemaparannya itu cenderung membuat kita tertawa gitu, umat muslim tertawa karena lucu gitu, tak nyambung. Baik, kaum muslimin, demikian saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhan